Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang bagaimana cara mengelola keuangan usaha. Ibu punya usaha Bu? Tidak. Harus punya usaha ya. Kemarin yang sudah dipelajari di sesi-sesi sebelumnya harus belajar membuat usaha walaupun sekecil apapun, dengan modal kecil apapun, yang penting bagaimana cara mengaturnya ya. Nah Ibu, pada pertemuan sesi kali ini kita belajar mengelola keuangan usaha. Nah sekarang sebenarnya saya ingin menunjukkan film, tapi karena tidak ada keterbatasan proyektornya, maka silakan Bu dibuka buku pintarnya halaman 67. Dibuka Bu ya. Ya Bu, dibuka bukunya halaman 67. Nah sudah ya. Nah di sana diceritakan ya Bu ya, bagaimana Ibu Lili mengembangkan ide usahanya dan masalah apa lagi yang dihadapinya setelah usaha berjalan. Jadi setiap usaha akan menemui masalah-masalah, dan setiap mengembangkan usaha pasti ada kendala. Intinya bagaimana? Ini contohnya di buku pintar. Salah satu masalah mengembangkan usaha adalah kehabisan uang untuk modal usaha kembali. Untuk menghindari itu, Ibu-ibu segera sisihkan uang untuk memodali kelanjutan usaha. Kemudian dicatat Bu, dan cek seluruh pemasukan serta pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang dibuat ya. Nah itu bisa dilihat di brosur halaman 11. Tuh bisa dilihat Bu ya. Nah, jadi kebanyakan dari ibu-ibu ini kalau memulai usaha biasanya uang yang digunakan usaha dicampur dengan uang pribadi. Jadi tidak boleh uang usaha ya disisihkan untuk usaha, uang pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan kebanyakan dari ibu-ibu biasanya uang usaha dicampur untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, itu tidak boleh. Pasti nanti ujungnya usahanya akan menuai kemunduran ya. Makanya dibutuhkan mengelola keuangan usaha. Tuh. Kemudian catatan kas harian dan arus kas tahunan. Nah ini Bu, ibu-ibu ketika memulai usaha juga harus memiliki catatan kas harian dan arus kas tahunan. Kenapa? Supaya keuntungan usaha bisa terus diperoleh. Kemudian kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran dengan cara membuat catatan kas harian dan arus kas tahunan untuk usaha. Kalau tidak dicatat akan amburadul. Kemudian kalau tidak dicatat di kas harian tidak bisa mengontrol mana uang pribadi, mana modal, mana laba, mana utang piutang dan lain sebagainya. Maka harus ada catatan kas harian. Paham Bu? Paham ya? Yang belakang Bu, paham Bu? Nah, ngantuk rupanya ya. Nah, ayo coba sebelum kita lanjut kita refreshing dulu. Bisa ya? Tepuk semangat. Nah, lagi tepuk semangat. Saya semangat. Ulangi ya, tepuk semangat. Saya semangat. Oke, ya, gitu Bu ya. Yang belakang ya. Oke, kita lanjut Bu supaya tambah pinter. Yang diperlukan lagi dalam mengelola usaha Bu yaitu catatan kas harian. Itu yang paling penting juga, mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga. Jadi kalau ibu memulai usaha, itu juga harus membuat kas harian. Oh ini pengeluaran saya sehari, ini pendapatan saya sehari, ini pendapatan saya seminggu, ini pengeluaran saya seminggu. Itu kalau dicatat di dalam catatan kas harian, kita bisa mengontrol seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dijalankan untuk usaha. Ya Bu ya. Tidak mudah, tidak kemudian
pokoknya punya modal, buat usaha, tidak dicatat, pokoknya ada uang, kemudian uangnya habis, akhirnya bertanya kemana saja uangnya. Nah ini tidak baik. Nah itu Bu, dilihat lagi di buku pintar halaman 32 sampai 36. Di situ ada catatan kas harian untuk usaha. Itu contohnya di situ ya Bu ya. Dengan menggunakan contoh yang sudah tertulis di buku pintar itu bisa nanti saya jelaskan. Nah, mekanismenya bagaimana? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan untuk usaha. Kemudian perlu diingat Bu, ada 3 fungsi utama ya catatan kas. Yang pertama, di akhir minggu atau bulan, catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan, total pemasukan lebih besar atau kerugian. Fungsinya catatan kas itu. Kedua, membantu panjenengan melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran. Nah, misalkan kalau kita sudah punya catatan kas, pemasukan apa ya ini yang kurang ya? Kok kemudian dalam 1 minggu modalnya kok tambah sedikit, tapi kok pengeluarannya semakin banyak. Nah, dari catatan kas itu kita bisa mengontrolnya, ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak. Kalau punya catatan kas harian itu kita bisa mengontrol. Oh, barang A yang paling laku di hari ini, oh di setiap hari itu barang B yang tidak begitu laku. Jadi kita bisa mengontrol. Nanti ketika kita mau membeli dagangan lagi, kita bisa memaksimalkan mana yang paling laku, gitu Bu ya. Nah, kemudian ibu-ibu, untuk mengetahui apakah usaha kita bertambah untungnya atau tetap atau berkurang, maka kita harus membuat rangkuman total pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dari catatan kas harian. Rangkuman itu ditulis dalam tabel yang namanya tabel arus kas. Jadi setiap bulan panjenengan harus membuat rangkuman itu dari seluruh pengeluaran dan pendapatan dijadikan satu, agar kita tahu apakah dalam 1 bulan itu usaha saya untung, usaha saya tidak untung, tidak rugi, ternyata usaha saya rugi. Dari tabel itu kita tahu bagaimana usaha kita berkembang ya. Oke Bu, kemudian silakan dibuka Bu halaman 37. Nah, di situ sudah bisa dilihat ya Ibu ya. Bu Rini, Bu Maun, sudah bisa dilihat Bu ya. Ada tabel arus kas untuk usaha. Nah, itu juga kenapa harus menggunakan itu? Nah, kenapa? Karena bahwa perubahan saldo dari bulan ke bulan menunjukkan naik turunnya keuntungan usaha. Punya toko kecil Bu? Punya. Toko kecil itu kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dibuatkan kas harian, anggaran kas, tabel arus kas, itu kita tidak tahu apakah bulan kemarin untung, kemudian bulan depan rugi, atau bulan kemarin rugi, atau bulan ini untung, kita tidak akan pernah tahu ya. Nah, kalau begitu kita tidak bisa tahu berkembang atau tidaknya usaha kita. Paham Bu ya? Paham. Nanti coba di rumah ya. Nah, nanti dicoba di rumah, dipelajari lagi tabel-tabel yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kita itu harus bisa mengatur dan mengelola keuangan usaha. Diatur semuanya. Kalau untuk usaha ya digunakan untuk usaha, kalau uang pribadi digunakan untuk uang pribadi. Begitu ya Bu ya? Ya, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan usaha ibu semua bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hasil keuntungan bagi keluarga masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.